Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, baik teman-teman. Di sini saya ingin coba sharing ya materi silogisme yang sudah dipelajari semalam ya oleh kita semua. Jadi saya ingin coba sharing lagi supaya apa? Supaya lebih mengerti lagi, supaya lebih apa? Supaya lebih paham lagi ya teman-teman. Mohon izin. Jadi kita sharing tentang materi silogisme. Ini oke. Baik, teman-teman, tidak berlama-lama karena nanti sebentar lagi juga, kalau saya di Bogor, itu di WIB, sebentar lagi maghrib. Mungkin kalau yang di WIT sudah jam 7 ya. Oke, baik. Langsung saja ya, teman-teman. Semangat. Terima kasih, Kak Dini. Oke, lanjut ya. Nah, jadi dalam penarikan kesimpulan dari silogisme, itu ada 3 yang kita kenal ya teman-teman, yaitu ada 3 modus ini. Yang pertama adalah modus ponens, yang kedua itu adalah modus tollens, yang ketiga itu adalah modus silogisme. Di mana modus ponens itu aturan atau rumusnya adalah jika P maka Q, lalu premis keduanya P, maka kesimpulannya Q. Jadi yang ini dicoret, hasilnya Q. Terus, kalau modus tollens, itu jika P maka Q, lalu premis keduanya negasi Q, berarti kesimpulannya adalah negasi P. Jadi ini boleh coret, negasi pindah ke atas. Jadi kesimpulannya negasi P. Sedangkan untuk silogisme itu sendiri, jika P maka Q, lalu Q maka R, berarti kesimpulannya ini coret, yaitu kesimpulannya adalah P maka R. Nah, kesimpulannya apa? Sebentar, oke. Kapan Kak? Oke. Jadi setelah kita tahu intinya dalam silogisme itu kita pegang 3 ini saja ya, 3 konsep modus ponens, tollens, dan silogisme. Makanan udah di jalan. Bentar ya teman-teman. Oke. Nah, apa namanya? Kalau misalnya di dalam suatu soal itu ada premis yang tidak yang tidak memenuhi syarat, itu langsung saja jawabannya pasti tidak dapat ditarik kesimpulan. Contoh, misal gini ya teman-teman. Ada P, maka Q, terus di sini Q. Ini kan tidak memenuhi syarat ya antara modus ponens, tollens, dan silogisme. Berarti ini adalah tidak dapat ditarik kesimpulan atau tidak dapat disimpulkan. Terus misalnya ada lagi kayak gini, jika P maka Q, negasi P. Nah, ini juga tidak ada di dalam ketiga syarat ini ya. Pasti ini jawabannya tidak dapat disimpulkan. Intinya, kalau dalam silogisme kita pegang 3 ini saja. Jadi kalau ada yang kurang sesuai atau tidak memenuhi syarat, langsung jawabannya sudah pasti tidak dapat disimpulkan. Contoh soal misalnya ya, ini saya hapus dulu teman-teman, biar lebih jelas ya, sebentar. Mana nih? Saya hapus ya. Misal, jika hari ini cerah, maka bunga tumbuh misalnya ya. Jika hari ini cerah, bunga tumbuh. Mohon maaf. Jika hari ini cerah, maka bunga tumbuh. Terus di sini hari ini tidak cerah. Ini kesimpulannya apa teman-teman? Jika hari ini cerah, maka bunga tumbuh, lalu hari ini tidak cerah. Ini premis ke-1, premis kedua. Apakah kesimpulannya? TTTD. Oke. Mantap teman-teman. Jadi ini kan jika hari ini cerah itu kita simpulkan P, terus bunga tumbuh itu Q, kita misalkan ya teman-teman. Nah, gini ya.
Lalu hari ini tidak cerah itu negasi P. Kalau kita tulis di sini, jika P maka Q negasi P. Jika P maka Q negasi P. Adakah di sini ketiga rumus ini? Tidak ada ya teman-teman. Kalau misalnya tidak ada, sudah pasti ini tidak dapat disimpulkan. Oke, aman ya? Contoh lagi ya, saya contoh lagi nih biar lebih matang lagi. Di sini misalnya jika apa ya? Jika Ryan rajin belajar, maka Ryan pintar. Terus di sini Ryan pintar. Nah, berarti kesimpulannya apa ini? Apa nih kesimpulannya? Jika Ryan rajin belajar, maka Ryan pintar. Premis kedua, Ryan pintar. Jadi kesimpulannya? TTDS katanya Kak Dini. Oke, mantap. Ini juga sama ya teman-teman. Ini kan jika Ryan rajin belajar, P. Ryan pintar itu Q. Ryan pintar lagi itu Q. Kalau kita tuliskan jadi P maka Q. Nah, apakah ada di ketiga rumus ini? Jelas, ini tidak termasuk. Tidak ada ya. Ini berarti tidak dapat disimpulkan. Oke, untuk ponens, tolens, aman teman-teman? Boleh saya lanjut ke silogisme? Aman ya? Sip, hapus ya. Oke, lanjut ke contoh soal silogisme. Misalnya, silogisme ya. Jika hari ini hujan, maka nenek senang. Misalnya ya, nenek, ini bentar ya teman-teman. Nenek senang. Nah, terus jika nenek senang, maka nenek makan roti. Nah, ini apa kesimpulannya teman-teman? Jika hari ini hujan, maka nenek senang. Jika nenek senang, maka nenek makan roti. Apa kesimpulannya? Kak, izin bahas TO 7 intensif TWK ya, bareng-bareng. Oke, siap. Boleh. Kak, siapa nih? Kapan, Kak? Boleh. Oke, ini apa nih kesimpulannya? Tius kan? Siap. Kesimpulannya apa teman-teman? Jika hari ini hujan, maka nenek senang. Jika nenek senang, maka nenek makan roti. Jadi sama-sama Kak. Oke, ini langsung saja kita bahas ya. Jika hari ini hujan, itu P, maka nenek senang itu Q. Jika nenek senang itu Q, maka nenek makan roti. Berarti itu R. Ini tinggal coret. Kesimpulannya adalah jika hari ini hujan, maka nenek makan roti. Nah, ini ya silogisme. Oke, kayaknya kalau untuk silogisme paham semua ya teman-teman, sudah mau menguasai ini saya yakin ya. Jadi saya lanjut saja ya. Nah, untuk ekuivalensi itu kan ekuivalensi itu artinya sama atau sehati atau belahan jiwa ya. Soulmate boleh juga tuh, atau couple, intinya dia itu maknanya samaan gitu ya. Nah, jika P maka Q ekuivalen bermakna sama dengan negasi P atau Q. Lalu kalau misalnya implikasi jika P maka Q samaan atau bermakna sama dengan negasi Q maka negasi P. Jadi dibalik ya. Sebenarnya ini tuh ada hubungannya dengan kontraposisi. Nah, ini ada nanti teman-teman kita bahas bareng ya. Jadi dalam pelajaran logika matematika
itu ada namanya kontraposisi, ada namanya inverse, ada namanya converse. Nah, ini nanti coba kita di lain hari kita bahas ini ya, bahas tuntas tentang ini. Apa sih kontraposisi, apa sih inverse, apa sih converse gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada tulisan kayak gini, ini dibacanya atau. Nah, kalau misalnya nih di sini ada atau ini dan, ini tuh dibacanya atau ya. Terus kalau ditanya negasi atau disebut ingkaran ya teman-teman. Ingkaran. Nah, ingkaran dari atau itu adalah dan, atau negasi dari atau itu dan, sedangkan negasi atau ingkaran dari dan itu atau. Intinya kayak semacam antonimnya gitu ya. Ingkaran dari atau itu dan, ingkaran dari dan itu atau. Kak, ekuivalensi keluar juga kah? Ini karena mungkin silogisme ini masuk ke dalam apa kisi-kisi, jadi tidak ada salahnya kita mempelajari ini ya kak ya. Kak Kills, mantap nih kak Kills pertanyaannya. Oke, ini boleh saya lanjutkan atau ada yang mau bertanya dulu tentang ekuivalensi, tentang kesehatian, keserasian, kesamarataan. Boleh saya lanjut teman-teman? Oke, lanjut ya. Nah, soal nomor 1, kita langsung saja ke TKP, teman-teman. Soal nomor 1 ya. Jika Rohim lulus ujian sekolah penerbangan atau jadi polisi, maka ayah memberi pesawat. Lalu, ayah tidak memberi pesawat. Nah, ini kesimpulannya apa, teman-teman? Nomor 1 nih. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Ayo. Rohim tidak lulus ujian penerbangan. Apa jawabannya? A, B, C, D, atau E? Ayo, siapa nih Kak Dini ya? E. Oke, ada yang jawab E. Yang lain bagaimana jawabannya apa ya? Silahkan teman-teman dijawab dulu jawabannya apakah? Ada yang jawabannya A, ada yang jawabannya E. Oke, kebanyakan jawabannya A ya, ada E. Oke, berarti ada 2 suara di sini. Langsung saja kita bahas, teman-teman. Jika Rohim lulus ujian sekolah penerbangan atau jadi polisi, maka ayah memberi pesawat. Berarti kita simpulkan bahwa jika Rohim lulus ujian itu B, maka ayah memberi hadiah pesawat itu adalah Q. Nah, terus ayah tidak memberi hadiah pesawat. Nah, ini kan ayah memberi pesawat itu Q. Berarti kalau ada kata tidak, berarti dia negasi atau ingkaran ya. Ingkaran dari Q. Oke, kita tulis di sini rumusnya. P maka Q, negasi Q. Nah, berarti ini termasuk apa? Termasuk si tolens. Jadi ini kesimpulannya negasi P. Ini masuknya si tolens ya, teman-teman. Nah, negasi P. Kalau negasi P berarti ingkaran dari P. P-nya itu apa? Jika Rohim lulus ujian. Berarti negasinya apa? Jika Rohim tidak lulus ujian. Ya. Tidak lulus ujian. Terus di sini ada atau jadi polisi. Atau itu negasinya apa tadi? Dan. Jadi polisi. Kalau jadi polisi diingkarkan atau dinegasikan atau di antonimkan, berarti itu antonimnya apa? Tidak jadi polisi. Nah, berarti ini kesimpulannya jika Rohim tidak lulus ujian, nggak ada pakai jika ya. Jadi ini kesimpulannya adalah Rohim tidak lulus ujian dan tidak jadi polisi. Coba kita lihat yang A. Rohim tidak lulus ujian dan tidak jadi polisi. Mantap, ini sudah langsung jawabannya A. Tidak perlu lagi dicari B, C, D, E. Ini pasti jawabannya yang A. Oke, bagaimana teman-teman? Amankah? Karena iya, betul. Karena ingkaran dari atau dan ya. Oke, bagaimana teman-teman? Aman? Ada yang bertanya dulu? Silahkan. Kalau yang mau bertanya, kalau enggak kita lanjut ya. Aman ya? Oke, soal nomor 2. Silahkan dijawab dulu teman-teman.
Jika pagi hari ini cuaca cerah, maka Ryan minum jus jeruk. Ryan tidak minum jus jeruk atau ia memakan roti bakar. Ryan tidak memakan roti bakar. Apakah kesimpulannya? Silahkan dijawab, teman-teman. Oke, sudah ada 2 yang jawab, teman-teman. Jawabannya B, Kak Isabella, Kak Mulyanta. Mantap. Langsung saja kita bahas ya. Jika pagi ini cuaca cerah, itu P, maka Ryan minum jus jeruk, itu Q. Ryan tidak minum jus jeruk, berarti kalau misalnya Q itu minum jus jeruk, kalau ada kata tidak, berarti si Q ini kita negasikan. Berarti di sini negasi Q. Atau simbolnya kayak begini, ia memakan roti, berarti R. Terus terakhir, Ryan tidak memakan roti. Kalau memakan roti itu R, berarti kalau tidak memakan roti itu negasi R. Nah, coba kita simpulkan satu persatu, karena di sini ada 3 ya teman-teman. Kita simpulkan dulu premis 1 sama 2-nya nih. P maka Q, negasi Q atau R. Wah, gimana ini caranya ya? Ada atau, ada negasi, ada R. Nah, caranya untuk menyelesaikan soal ini, kita langsung ingat apa? Ekuivalensi. Nah, ekuivalensi, kesehatian, keserasian, kesolmetan antara negasi Q atau R itu serasi dengan apa, teman-teman? Q, maka R. Nah, ini tadi sudah ada di depan ya, penjelasan tentang rumus ekuivalen. Berarti negasi Q atau R itu kita rubah dulu menjadi Q maka R supaya mudah dalam menarik kesimpulan. Jadi di sini P maka Q, Q maka R, tinggal dicoret-coret. Ini termasuk silogisme. Nah, kesimpulan pertama sudah didapat nih, P maka R. Lalu ada lagi di sini, ini adalah negasi R. Nah, P maka R, negasi R, ini sebenarnya hanya masalah persimbolan saja. Ini sebenarnya si R ini bisa kita rubah jadi Q, bisa ya. Ini intinya masalah persimbolan, ini boleh. Kita juga boleh bisa A, B, terus negasi B, boleh. Sama aja. Ini semua itu termasuk ke dalam apa? Si tolens. Ini kesimpulannya negasi A, ini kesimpulannya negasi P, ini kesimpulannya negasi P, sama aja. Intinya yang disimpulkan si ini yang A atau P ini, terus kita negasikan. Nah, karena di sini negasi R, berarti ini kita coret, kesimpulannya adalah negasi P. P-nya itu apa? Pagi ini cuaca cerah. Berarti kalau lawannya, kalau pagi ini cuaca cerah, otomatis lawannya pagi ini cuaca tidak cerah. Jadi jawabannya adalah yang B. Bagaimana teman-teman nomor 2? Aman? Apakah ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Silahkan teman-teman, kita sharing bareng ya. Aman ya? Oke, saya lanjutkan. Soal nomor 3. Jika saya cantik, maka saya akan menikah. Lalu, saya cantik. Apakah kesimpulannya, teman-teman? Ayo dijawab dulu yuk. Ada yang jawab C, ada yang jawab E. Ada yang jawab C, ada yang... C, C, C. Kak Iqbal, mantap. Banyak sekali nih C-nya Kak Iqbal nih. Yang lain, bagaimana? E. Oke, Kak Octavian itu sudah jawab C, tapi katanya E. Oke, ini masih 2 suara ya, 2 suara antara C dan E. Nah, inilah yang disebut dengan perdebatan yang sering muncul.
Ini adalah soal yang sering muncul dan kebanyakan menurut data yang telah ada, ini soal itu banyak orang terpeleset karena ada juga yang lupa dengan toleransi ponens ataupun silogisme ya. Oke. Aduh, ini suaranya E dan C ini sama-sama kuat nih kalau saya lihat. Oke, ya kita bahas bersama teman-teman. Jika saya cantik, itu kita tulis P, maka saya akan menikah, itu Q. Saya cantik. Ini berarti apa teman-teman? P. Kita tulis di sini. P maka Q, P. Nah, ini apakah termasuk ke dalam ketiga rumus tadi di depan? Coba kita cek lagi ya, biar semakin yakin nih teman-teman. P maka Q, P. Coba, P, Q, P. Kita lihat. Nah, PQP adakah di sini? Di antara toleransi, modus, ponens, ada nggak teman-teman? P maka Q, kesimpulan P adakah? Ponen ada, jadi Q. Oke, jadi tadi yang jawab E, selamat. Kakak-kakak terpeleset manja ya. Jadi ini adalah termasuk si ponen, teman-teman. Jadi ini tuh ada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Q. Ini si ponen, ingat ya. PQP itu ponen. Kalau Q berarti apa, teman-teman? Saya akan menikah. Nah, ini adalah soal yang sering banyak sekali orang keliru. Makanya supaya kita tidak terpeleset, supaya kita tidak keliru, harus sering latihan soal bermodel semacam seperti ini. Dan kebetulan saya sudah siapkan beberapa soal. Ini semacam seperti ini. Coba kita buktikan ya. Nomor 3 masih banyak yang terpeleset. Apakah di nomor selanjutnya banyak lagi yang terpeleset? Oke. Coach Restini, iya saya juga kangen nih, udah lama nggak teach sama beliau. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ada lagi nih, ayo. Apakah ada yang terpeleset lagi di soal nomor 4? Jika saya pintar, maka saya lulus CPNS 2021. Saya lulus CPNS 2021. Apakah kesimpulannya? Ayo. Oke, ada yang jawab E, TTDS, TDDS. Wah, mantap. Ada yang jawab A nih, teman-teman. Masih ada 2 jawaban nih, antara A dan E. Oke, masih ya, masih ada 2 suara nih. Masih, Pak. Oke. Aduh, seru banget ya, teman-teman. Oke, mantap. Kita langsung bahas. Jika saya pintar P, saya lulus CPNS Q. Saya lulus CPNS Q. Oke, kita tulis P maka Q. Di sini Q. Set. Coba kita lihat lagi biar semakin yakin teman-teman. PQQ. Adakah di sini? PQQ. Ada nih PQQ, tapi yang di Sitolens ini Q-nya pakai negasi. Tapi yang di soal tadi nggak ada negasi, otomatis dia tidak termasuk Sitolen, siponen, ataupun silogisme. Jadi apa dong kesimpulannya? Kesimpulannya adalah TTDS atau tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Bagaimana teman-teman? Mantap. Soal nomor 4. Banyak yang gol manja ya. Lagi. Oke, ada yang ketagihan nih. Oke. Siap. Lanjut. Nah, jika saya rajin belajar, maka saya pandai. Saya rajin belajar. Nah, ayo. Apa ini nomor 5? Ada yang jawab A? Jawaban lain? Saya pandai. A, ponens. Oke. Oke, mantap. Ada jawaban lain? Gol cantik lagi. Apakah gol cantik lagi ataukah terpeleset manja, teman-teman? Kita bahas bersama.
Jika saya rajin belajar, P, maka saya pandai, Q. Saya rajin belajar, itu P. Kita tulis di sini. P maka Q, P. Nah, ini apakah ada di dalam rumus tadi? Rumus ajaib, rumus ketiga tadi. Coba biar semakin yakin kita cek lagi, tengok-tengoklah. PQP. Nah, PQP adakah? PQP. Nah, PQP. Wah, kelewatan. PQP. Oh, ada. Ternyata ini ada. Berarti pasti ada kesimpulannya. Nah, kalau PQP yang dicoret yang mana? Yang sama. Ini kesimpulannya Q atau namanya siapa? Si Ponens. Q itu apa? Saya pandai. Adakah saya pandai di sini? Wah, ada. Jadi jawabannya adalah yang A. Bagaimana? Wih, mantap nih. Ada belum ada. Kayaknya nomor 5 nih sudah mulai terbuka. Tidak ada yang terpleset lagi nih. Sudah mulai mengebul ya, teman-teman. Lanjut saja ke nomor 6. Jika Rosi suka marah, maka si Rosi cepat tua. Terus, Rosi tidak cepat tua. Apa nih jawabannya? Mana ini? Wah, sudah ada 8 orang. Ada yang jawab B, Bun, katanya. Rosi tidak suka marah, B. Oke, ada jawaban lain? B lah. Oke, kita bahas bersama teman-teman. Jika Rosi suka marah, P. Rosi cepat tua, Q. Rosi tidak cepat tua, negasi Q. Berarti ini kalau kita tulis P maka Q. Negasi Q, set. Nah, ini adakah di ketiga rumus ajaib tadi? Ada ya. Ini adalah sitolens, di mana sitolens kesimpulannya adalah negasi P. Jadi jawabannya apa? Rosi, kalau Rosi suka marah, kalau lawannya berarti Rosi tidak suka marah. Wah, sama-sama teman-teman luar biasa nih. Baru terpreset satu kali ya. Ya, betul. Gol cantik terciptakan lagi. Kita lanjut ke soal nomor 7 biar semakin mengebul, teman-teman. Jika Andi rajin bekerja, maka dapat uang banyak. Andi tidak rajin bekerja. Nah, apakah jawabannya? Coba. Ada yang jawab tidak dapat disebutkan. Ada yang jawab C, Buns. Wah, C, Buns katanya. Ada yang jawab E. Oke. Ada yang terpeleset satu orang ini. Apakah dia terpeleset, ataukah dia yang benar, ataukah yang lain terpeleset? Cirebon. Adakah yang dari Cirebon di sini? Kak Pika ini dari Cirebon kayaknya ya. Biar lama lagi, Bun. Kanada, oke. Ciamis ada gak Ciamis? Cicurug ada Cicurug. Oke, lanjut saja teman-teman. Jika Andi rajin belajar itu P, maka dapat banyak uang itu Q. Andi tidak rajin belajar, negasi P. Nah, ini kita tulis di sini P maka Q, negasi P. Nah, apakah ada di 3 rumus ajaib tadi? Tidak ada ya teman-teman. Ini berarti tidak dapat disimpulkan. Jadi ini jawabannya adalah yang Cuwu, yang C. Bagaimana teman-teman? Iya, Kak Restu, selamat datang di sharing apa namanya Tiu ya. Sharing Tiu. Gol cantik terciptakan lagi, mantap. Oke, luar biasa. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini aja nih, sebentar ya. Nomor berikutnya nih dikerjakan dulu, silahkan. Ini nih, nak. Oke, silakan dikerjakan. Apakah? Wah, ada yang jawab A, ada yang jawab baru satu ya. Ada benar. Oke,
Jawabannya rata-rata jawabannya A. Oke, kita bahas bersama apakah benar jawabannya A. Di sini, jika kucing makan tikus, itu P ya. P. Maka kucing semakin kuat, itu Q. Kucing tidak semakin kuat, negasi Q. Kita tulis di sini, P maka Q, negasi Q. Apakah ini ada di rumus ajaib tadi, ketiga tadi? Ada ya teman-teman jawabannya. Ini adalah jawabannya apa? Jawabannya dicoret-coret, hasilnya sisa P negasi. Nah, berarti apa jawabannya? Kalau P itu kucing makan tikus, berarti kalau lawannya kucing tidak makan tikus. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, ya gol, ya mantap. Ya ini Sitolens, benar sekali. Lanjut teman-teman. Wah, ini sudah selesai berarti ini. Wah, berarti di antara beberapa soal Sitolens Pondens tadi yang terpeleset hanya satu kali, luar biasa kelas Bimo prediksi ini ya. Mantap. Tolen hat tricks. Oke, nomor 9 apa nih jawabannya? Jika saya pintar, maka saya lulus CPNS 2021. Jika saya lulus CPNS 2021, maka masa depan saya cerah. Nah, jawabannya apa teman-teman? Ada yang jawab C, salah katanya. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Wah, kok nano-nano jawabannya? Oke, langsung saja kita bahas. Karena ada yang nano-nano, ABC. Wah, luar biasa ini ya. Oke, di sini. Jika saya pintar, P, maka saya lulus CPNS itu Q. Jika saya lulus itu Q, maka masa depan saya cerah, itu R. Oke, kita tulis di sini. P maka Q, Q maka R. Apakah ada di ketiga rumus ajaib di depan tadi? Jawabannya adalah ada. Ini termasuk modus silogisme, di mana ini kesimpulannya adalah P maka R. P-nya apa? Jika saya pintar. R-nya maka masa depan saya cerah. Oke, berarti kita harus cari nih yang ada saya pintar, masa depan saya cerah. Jika saya pintar, maka masa depan saya cerah. Wah, fix nih jawabannya A. Berarti ini sudah jelas, pasti salah. Gak usah dibuktikan lagi. Jadi jawabannya adalah yang A. Selamat bagi teman-teman yang menjawab A. Bagi yang B dan C, nggak apa-apa, terpeleset satu kali. Kasaintitis figural jaring-jaring. Oke, boleh nanti ya kalau kita ada bahasan figural, saya coba buat materinya. Oke, sama-sama Kak. Debat piring. Apa di debat piring? Lanjut. Nomor 10. Jika saya cantik, maka saya terkenal. Jika saya terkenal, maka saya disukai banyak teman. Apakah ini kesimpulannya, teman-teman? Ayo, jawabannya apa nomor 10? Waduh, dan banyak yang jawab. Jawabannya C katanya. Wah, mantap. Langsung saja kita eksekusi, tidak berlama-lama teman-teman. Jika saya cantik itu P, maka saya terkenal itu Q. Jika saya terkenal itu Q, maka saya disukai banyak teman itu R. Kita tulis di sini. P maka Q, Q maka R. Wah, ini termasuk nih ketiga rumus ajaib di atas tadi. Berarti ini masuknya P maka R atau yang kita kenal dengan silogisme. P-nya apa? Jika saya cantik. Nah, berarti cari ini udah pasti salah. Nggak usah lihat belakangnya. Dia bilang tidak cantik. Ini salah. Jika saya cantik, maka saya disukai banyak teman. Ini yang B salah nih. Ada tidaknya. Oh, ternyata jawaban yang benar itu yang C. Oke, mantap teman-teman. Aman? Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya lanjut nih? Aman kakak, halo adik. Adik Oke, lanjut nomor 11. Sebagian mahasiswa, oh ini bukan lagi bahas tentang tiga rumus ajaib nih.
kalau dalam melihat ini semata seterawangan saya ya. Sebagian mahasiswa yang cantik berasal dari Pulau Sumatera. Semua mahasiswa yang cantik adalah keturunan Indonesia. Kesimpulannya apa nih? Ayo dijawab nomor 11. Aman, tapi kalau udah panjang-panjang redaksinya auto nge-lag. Semangat Kak Ali. Halo adik adik gemoy. Ada yang jawab C. Oke, ada satu suara. Kills, Kak Kills jawab C. Wah, lainnya jawab A nih. Ada dua perdebatan yang manja di sini. Ada antara C, ada antara A. Yang manakah yang benar? Ayo dijawab teman-teman. Jangan ragu, jangan galau. Ini kita sharing. Oke, kita jawab aja. Kita bahas ya teman-teman. Sudah banyak yang jawab. Tadi ada jawabannya A ya. A sama C. Apakah yang benar yang mana? Coba kita lihat. Sebagian mahasiswa yang cantik berasal dari Pulau Sumatera. Ini S1 berarti S. Nah, sebagian mahasiswa yang cantik berasal dari Pulau Sumatera. Semua mahasiswa yang cantik adalah keturunan Indonesia. Nah, berarti ini meskipun di sini ada sebagian, tidak serta-merta kesimpulannya sebagian. Karena apa? Karena kita harus sesuaikan dengan si isi sebagian itu, apakah dia itu sesuai dengan syarat. Coba kita lihat ya teman-teman. Semua mahasiswa yang cantik, ini kita lewat dulu ya. Semua mahasiswa yang tidak cantik keturunan Indonesia. Waduh, ini kan jelas ya teman-teman. Semua yang cantik itu keturunan Indonesia. Jadi kalau yang tidak cantik keturunan Indonesia semuanya lagi. Ini belum tentu ya. Jadi ini tidak bisa disimpulkan kayak gini. Yang C, sebagian mahasiswa yang cantik bukan keturunan Indonesia. Waduh, di sini sudah jelas. Semua yang mahasiswa yang cantik itu semua tanpa terkecuali ini merupakan kewajibannya kalau mahasiswa cantik itu wajib keturunan Indonesia. Jadi kalau sebagian mahasiswa yang cantik itu bukan keturunan Indonesia, itu jelas melanggar dari syarat-syarat. Jadi ini yang C itu salah ya teman-teman. Coba kita lihat yang D. Semua mahasiswa yang tidak cantik adalah keturunan Indonesia, ini juga tidak bisa disimpulkan serta-merta. Karena apa? Karena itu tidak tentu, belum tentu. Karena kita nggak tahu mahasiswa yang tidak cantik itu ataukah keturunan Indonesia semuanya, atau ada yang keturunan orang Inggris misalnya. Itu jadi kita tidak bisa menyimpulkan seperti ini. Lalu yang E, semua mahasiswa yang tidak cantik berasal dari Pulau Sumatera, ini sangat melanggar aturan juga. Kenapa? Karena di Pulau Sumatera ini nggak semuanya nggak cantik. Nanti orang Sumatera marah. Karena Pulau Sumatera ini dibilang sebagian mahasiswa yang cantik berasal dari Pulau Sumatera. Berarti di Pulau Sumatera ini ada yang cantik dong. Tidak semua tidak cantik. Wah, luar biasa ini yang ini ya. Salah nih, bisa dimarah ini sama orang Sumatera. Nah, jadi yang kesimpulan yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Semua mahasiswa yang cantik berasal dari Pulau Sumatera itu merupakan keturunan Indonesia. Memang benar. Karena apa? Kewajibannya itu adalah semua mahasiswa yang cantik itu wajib keturunan Indonesia. Mau itu mahasiswa yang cantiknya itu dari Sumatera atau dari daerah mana. Yang penting kalau mahasiswa itu cantik berarti dia sudah jelas keturunan Indonesia. Oke, ada yang raise hand nih rupanya. Gimana kan Anda? Ya Kak, izin tanya ya Kak. Boleh. Jadi aku tuh masih bingung. Ini kan universal sama partikel ya Kak ya? Iya, partikular. Nah, partikular ya, partikel apa? Maaf Kak. Jadi kalau sebagian jumpa semua kan? Iya. Nah, itu kita kesimpulannya bisa semua bisa sebagian itu gimana Kak? Aku masih Bisa bingung, banget. Kak. Bisa banget. Kalau itu disesuaikan dengan konteksnya Kak. Di sini kan jadi gini, ada ya
mungkin teman-teman pernah dengar. Katanya kata kunci nih kalau ada semua sama sebagian, kita ambil pasti kesimpulan sebagian, itu tidak ya teman-teman. Karena ada di suatu konteks soal, contohnya konteks soal nomor 11, meskipun di sini ada sebagian, meskipun di sini ada semua, itu bisa saja kesimpulannya itu adalah universal atau ada kata semua. Yang penting dia itu mencakup syarat di sini gitu. Nah ini kan meskipun di sini nih ada yang C ini sebagian ya, tapi di sebagian ini coba kita baca. Sebagian mahasiswa yang cantik bukan keturunan Indonesia, ini jelas salah, ini melanggar aturan si sebagian ini. Karena apa? Karena jelas di sini dibilang kalau mahasiswa yang cantik itu semuanya, mau sebagian besar, mau sebagian kecil, mau yang berasal dari mana, yang penting kalau si mahasiswa itu sudah cantik, berarti dia sudah jelas keturunan Indonesia tanpa terkecuali. Jadi di sini sebagian mahasiswa yang cantik bukan keturunan Indonesia itu menyalahi aturan. Nah, kalau yang A, ini coba kita baca ya. Semua mahasiswa yang cantik berasal dari Pulau Sumatera adalah keturunan Indonesia. Benar. Karena meskipun mahasiswa yang cantik ini hanya sebagian dari Pulau Sumatera, tapi setiap mahasiswa yang cantik mau berasal dari Pulau Jawa, mau berasal dari Pulau Papua, terserah. Yang penting kalau mahasiswa itu cantik, itu pasti sudah jelas keturunan Indonesia. Jadi kita jangan terpaku pada satu konsep. Kalau semua sebagian itu pasti sebagian, itu nggak kayak gitu. Karena meskipun ada sebagian, meskipun ada semua, itu bisa saja kesimpulannya semua. Bisa saja kesimpulan sebagian. Tergantung opsinya. Kita sesuaikan dia memenuhi syarat atau tidak. Seperti itu Kak, bagaimana? Kak Ananda? Oh gitu ya Kak. Iya Kak, iya Kak. Jadi tergantung yang soalnya lah ya Kak gitu ya. Ya, tergantung soal dan opsinya. Nih, Kak Aulia nih sudah ya. tulis nih kalau untuk rumus-rumusnya ya. Iya Ya, Kak, makasih boleh. banyak Kak. Subjek, ya. Subjek universal, predikat partikular, predikat universal. Mantap. Jangan terkecoh dengan terkecoh. Jangan terkecoh mungkin ya Kak Iqbal TTJ. Dengan kata sebagian. Ya, betul sekali. Oke, teman-teman. Bagaimana? Apakah sudah bisa diterima dengan baik? Ini nomor 11. Aman? Tipu. Oke. Sip. Oke, aman ya. Untuk kasus P1 sama dengan S2 pasti ambil sebagian kan, di mana S1 atau S2 yang sebagian pasti sebagian kan. Oke, Kak Yusuf, itu yang semalam dibahas ya, itu ya, kalau intinya kalau misalnya mau sebagian itu tergantung lagi sama opsinya ya Kak ya. Jadi kalau untuk rumus-rumusnya boleh nanti diterapkan, nanti kita coba bahas lebih lanjut lagi nih tentang semua sebagian. Nanti saya mungkin karena di sini saya sharing lebih ke silogisme dan ada sebagian semua juga beberapa, tapi mungkin nanti supaya lebih paham lagi kayak tadi ya, silogisme kita banyakin di soal semua sama sebagian ya, boleh ya. Kita bahas lagi nih nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman tentang semua sebagian ini karena masih banyak juga yang terkocek manja ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 12. Jika harga bawang meningkat, maka harga daging naik. Nah, ini ibu-ibu nih pasti tahu yang suka ke pasar ya. Jika harga daging naik, maka harga gula tidak naik. Kesimpulannya apakah? Silahkan jawab dulu teman-teman. Belum ada yang jawab ini, bagaimana? Oke. Bek Buns, katanya. Wah, Kak Dia nih, Bek Buns, katanya. Kak Gea, Kak Gebriania Gita. Waduh, namanya bagus sekali. Jawabannya B. Oke, kita langsung bahas ya. Jika harga bawang meningkat, B. Harga daging naik, Q. Jika harga daging naik itu Q, maka harga gula tidak naik itu R. Oke, kita tulis di sini. P maka Q, Q maka R. Apakah termasuk ketiga rumus ajaib tadi? Jawabannya adalah termasuk. Ini merupakan silogisme. Oke, kita cari deh. P-nya itu apa? Harga bawang meningkat. R-nya harga gula tidak naik. Coba kita lihat A. Jika harga bawang meningkat, maka harga gula naik. Oh, ini salah ya.
Jika harga bawang meningkat, maka harga gula tidak naik. Mantap sekali jawabannya yang B. Ini pasti sudah jelas salah. Jadi jawabannya yang B. Oke, mantap teman-teman. Agak pusing kalau ngerjain silogisme ada suara-suara. Suara apakah? Oke. Cucok mam. Sip. Lanjut ya, sudah cucok nih. Dikerjakan dulu nomor 13 nih. Jika Ryan sekolah penerbangan, nah ini tuh ada 2 nih, ada 3. Coba dijawab dulu ya. Oke, ada yang jawab A. Sip. Langsung saja kita bahas teman-teman. Jika Ryan sekolah penerbangan, B, maka ia akan menjadi pilot. Q. Jika Ryan sekolah menjadi pilot, itu Q. Maka Ryan banyak uang, itu R. Ini sebenarnya bisa pakai 2 konsep, bisa pakai coret langsung boleh, tapi karena di sini saya ingin sharing dari konsepnya, jadi kita rumuskan ya. P maka Q, Q maka R. Kesimpulan premis 1 dan 2 adalah P maka R. Lalu ada lagi nih, jika Ryan banyak uang, itu R, maka Ryan akan pergi haji, itu S. Berarti di sini ada R, di sini ada S. Coret lagi yang sama, terus dicoret, jadi kesimpulannya P maka S. P maka S, P. Jika Ryan sekolah penerbangan, S, maka Ryan akan pergi haji. Coba kita lihat yang A. Jika Ryan sekolah penerbangan, maka Ryan akan pergi haji. Wah, that's right. Jadi jawabannya ini yang A. Jadi tidak perlu lagi dicek-cek, ini pasti salah. Oke, aman teman-teman. Nomor 13. Psikologisme Buns. Amin. Sebenarnya kalau kayak gini tuh bisa langsung coret-coret sih teman-teman. Kalau cara cepatnya ya. Jadi ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Jadi sisanya P maka S. Tapi biar teman-teman nggak bingung, jadi saya buatkan konsepnya seperti ini. Aman ya? Lanjut. Ya, dikerjakan dulu teman-teman nomor 14 nih. Apa jawabannya? Yo. Ayo, ayo, ayo. Apakah jawabannya ini? Waduh, sudah ada yang jawab 2 orang. A. Yeay, katakan Anda. Sip, mantap nih. Kita langsung bahas ya teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jika ibu memasak di dapur, P, ayah membersihkan halaman, Q. Jika ayah membersihkan halaman, itu Q, maka adik senang, itu R. Jika adik senang, itu R, maka adik mencium ibu, itu S. Langsung saja coret-coret, coret-coret. Kesimpulannya P maka S. Berarti P-nya, jika ibu memasak di dapur, maka adik mencium ibu. Coba kita lihat yang A. Jika ibu memasak di dapur, maka adik mencium ibu. Wah, mantap, ini dari tadi jawabannya A sudah enak sekali, tidak mesti tidak mesti dibuktikan ya. Besok-besok saya taruh jawabannya di yang E aja ya. Izin lab ya. Iya, silakan Kak Dia. Oke, aman teman-teman. Oke, aman ya. Lanjut kakak, kalau aman. Nah, jika Rino mencintai Risma, maka ia menikahi Risma. Ayo, jawabannya apa nih? Nomor 15 nih, yang tentang ABG-ABG mungkin ya. Apa nih jawabannya nomor 15? Silahkan dijawab dulu.
Belum ada yang menjawab? Waduh, ini agak agak harus ada analitis sedikit nih ya. C, tanda tanya C. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Jika Rino mencintai Risma, itu P, maka ia menikahi Risma, itu Q. Rino tidak menikahi Risma atau Rino banyak uang, berarti tidak menikahi, berarti negasi Q. Atau Rino banyak uang, berarti atau R. Lalu di sini kesimpulan Rino tidak banyak uang, berarti negasi R. Ini berarti ya, P maka Q. Nah, negasi Q atau R, ingat tentang rumus belahan jiwa. Kalau ada seperti ini, kita rubah dulu ke dalam belahan jiwanya atau ke dalam yang setaranya. Ini setara dengan apa, teman-teman? Q maka R. Jadi, ini P maka Q, ini Q maka R. Kesimpulannya apa? P maka R. Ini apa termasuknya, teman-teman? Silogisme. Nah, tapi kan ini belum selesai sampai di sini. Ada si negasi R nih, satu lagi nih. Oke. Nah, PR negasi R itu rumus Sitolens. Sitolens apa rumusnya? Kalau P maka R, negasi R, ini coret, hasilnya negasi P. Negasi P, P-nya Roni mencintai Risma. Berarti kalau Roni mencintai Risma, lawannya apa? Roni tidak mencintai Risma. Waduh, sedih banget ya. Jadi jawabannya adalah yang Cu atau yang Charlie. Oke. Ya, betul. Premis-premis ekuivalen Q maka R. Mantap. Cantik katanya. Waduh. Sad girl. Aduh, sedih banget ya. Yang namanya Risma harap bersabar ya. Mungkin nanti ada Rino-Rino yang lain yang lebih baik. Oke, teman-teman. Aman? Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya lanjut nih? Apakah sudah aman? Ataukah ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Yang masih kurang paham atau... Aman, Kak. Aman. Sip. Mantap. Iya, boleh Kak Okta sama-sama. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Oke, ternyata sudah selesai ya teman-teman. 15 soal saja. Jadi sebelum kita menutup sharing kita, ada kata-kata penyemangat dari seseorang. Jadi kesuksesan itu tidak datang dari apa yang kita lakukan hanya sekali saja, tetapi kesuksesan berasal dari apa yang telah kita lakukan secara konsisten. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Ada Kak, nanti saya share ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kekurangan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Nanti kita ketemu di Zoom Bimbel Prediksi 7:30 bersama Coach Nisa kalau tidak salah ya teman-teman. Baik, saya Sandra Rusmayanti. Mohon izin pamit teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.